Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin melanjutkan gitu ya materi statistika. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar regresi, distribusi normal, goodness of fit test, lalu habis itu ke uji analisis of varian. Nah, sekarang kita masuk ke non-parametric test gitu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sign test dan Wilcoxon sign rank test. Nah, mereka tuh apa gitu ya. Jadi uji apa sih sign test dan Wilcoxon sign rank test ini? Nah, mereka adalah termasuk ke statistika non-parametrik. Nah, jadi ada parametrik dan non-parametrik. Lah, kalau dibilang non-parametrik test, itu adalah tes yang dimana asumsi distribusinya adalah bebas di sini ya. Jadi, distribution free test, di mana tidak ada asumsi apapun gitu ya untuk distribusi tertentu dari data. Nah, contohnya adalah yang saya bilang kemarin bahwa di beberapa uji nanti kalau masuk ke multiple regression analysis, ke structural equation modeling gitu ya. Nah, itu ada prasyarat untuk data harus berdistribusi normal. Nah, jadi eh, ada opsi lain nih gitu ya untuk kita tidak perlu mengkhawatirkan atau mempertimbangkan distribusi normal atau tidak nih data kita gitu ya. Jadi ini adalah nanti ada beberapa uji yang bisa dipakai di mana misalnya data kita nggak harus distribusi normal, berarti kita bisa pakai uji tersebut gitu ya. Oke, jadi di sini untuk compare daripada parametric test, kalau di parametric test kan population parameternya adalah pakai mean dan standar deviasi gitu ya. Jadi ketika non parametric itu adalah it doesn't quite mean that you know nothing about population gitu ya. Karena ini fokus ke data saja. Jadi, apabila gitu ya, kamu ingin tahu population datanya, itu adalah does not have a normal distribution. Gitu. Jadi, kita tidak akan bisa memberikan inferensi ya, atau kesimpulan terhadap uh, populasinya. Gitu. Nah, ini adalah population distribution. Normal distribute itu adalah parametric test, sedangkan not normally distribute-nya adalah non-parametric test. Jadi bisa diakses ya ke papernya. Ada saya sertakan link. Nah, tipe tes untuk non-parametric ini adalah ada kecenderungan data yang digunakan, yaitu adalah data-data nominal gitu ya. Nominal seperti gender, marital status gitu kan. Terus misalnya puas atau tidak puas, satisfaction level, atau ordinal data gitu ya. Jadi ordinal data, ranking tadi ya, tingkat kesukaan, tidak suka gitu. Pain scale, opinion scale gitu ya. Jadi skala-skala ordinal, sedangkan untuk parametrik kan lebih ke interval dan rasio gitu ya. Jadi non parameter ini adalah fokus ke sana. Nah, lalu ada banyak sekali ya sebetulnya untuk non parametric test ini. Tuh. Jadi kalau misalnya untuk level of measurement tadi, non-parametric adalah untuk kategorik dan nominal, rank atau ordinal. Terus habis itu ketika one sample, di parameter kita pakai z-test atau t-test. Jadi versi di sampelnya t-test, di ininya z-test. Kalau di non-parametric adalah chi-square test atau x-quadrat test ya. Nah, terus habis itu untuk two sample yang independen, di parametriknya pakai independent sample t-test, di non-parametriknya ketika datanya kategorikal kita pakai chi-square test, untuk data ordinal kita Mann-Whitney u-test, dengan yang independen, untuk non-parametrik kita akan pakai MC-Nemer test atau Wilcoxon-Sengren test. Gitu. Jadi masih banyak banget eh, untuk uji-uji non-parametrik ini, tapi tidak semuanya saya bahas. Gitu ya. Jadi kita fokus ke nanti beberapa perkenalan saja. Terus habis itu untuk K-sampel yang lebih dari 2. Untuk yang independen, kita pakai one-way ANOVA. Untuk non-parametrik kategori kita pakai chi-square. Untuk yang rank
ranking ordinal, kita pakai Kruskal-Wallis ya, yang akan kita pelajari nanti juga. Terus ada yang dependent, kita pakai Repeat-ANOVA, Cochrane, Friedman-ANOVA untuk yang rank ordinal, dan juga ada Superman-Rowe correlation coefficient ya. Jadi tadi kita sudah belajar, sedangkan untuk parameter kita pakai percent correlation gitu. Jadi itu bedanya ya. Nanti boleh diakses ke jurnalnya. Nah, sekarang kita masuk ke sign test. Ini yang paling sederhana ya. Jadi ini yang paling gampang dan paling sederhana. Jadi identiknya di sini adalah untuk N-nya adalah kurang dari 30 gitu ya, non normal. Jadi kita pakai non parametric test. Jadi datanya di sini pasti adalah data yang kurang dari 30 ya. Terus habis itu di sini kita akan melihat nanti null hipotesisnya adalah H0. Kalau biasanya di parametrik yang dipakai adalah min dan standar deviasi, di sini nanti kita akan pakai median ya. Jadi kita akan menandai perbedaan data dengan mediannya. Gitu. Kalau kemarin di regresi dan juga di ANOVA kan kita bandingkan dengan grand average-nya. Sedangkan di sini nanti kita mau pakai ke mediannya. Oke. Nah, oke ya, jadi ini untuk tes hipotesis. Jadi pada dasarnya adalah sama, kita harus menentukan H0 dan H1, hipotesis awal yang akan diuji. Kalau misalnya yang sama dengan ini kurang dari, berarti adalah sisi kiri ya. Kalau sisi kiri, hasil compute p-value-nya itu adalah kurang atau equal sama dengan pre-select significant level. Itu adalah kita reject H0. Jadi kalau kurang dari alpha, kalau di sisi kiri, untuk H1-nya adalah kurang dari mu bar nolnya, nah berarti adalah untuk reject, sedangkan untuk yang lebih besar, berarti p-value-nya juga harus lebih dari alpha, gitu ya. Jadi, nanti kita akan melihat untuk plus sign-nya di sini, sedangkan untuk median, sama dengan dan tidak sama dengan, ini berarti adalah dua arah, berarti 2 kali P untuk p-value-nya. Jadi kalau di sini sign test, kita akan menemukan tanda plus dan minus. Jadi kenapa di sini tadi ada binomial distribution? Karena kita distribute parameter P-nya menjadi setengah ya. Jadi kemungkinan dia akan, karena sign itu tanda-tanda, jadi kita akan menandai apakah dia lebih dari mediannya atau kurang dari mediannya. Jadi ada kedua kemungkinan. Makanya kita pakai parameter P-nya adalah setengah ya, di mana binomial distribution itu adalah ada dua kemungkinan, gitu kan, kejadiannya. Oke, dia akan bertanda positif atau bertanda negatif. Nah, jadi ini masing-masing tadi, gitu ya, semuanya sama. P-value-nya, hasil P-value-nya harus kurang dari alpha, maka kita bisa reject H0. Ya. Jadi kita parameternya pakai P-value di sini. Nah, untuk sebentar. Kita pakai pendekatan pakai Z ya, pakai ZX minus mu per sigma. Jadi memang dari soal, jadi misalnya ini, whenever n-nya lebih dari 10, binomial probabilities adalah P sama dengan setengah. Jadi approximate-nya adalah untuk normal curve, itu adalah NP-nya NQ lebih dari 5 ya. Jadi misalnya, kita mau menguji hipotesis H0 adalah mu bar sama dengan mu bar 0, atau mu barnya kurang dari mu bar 0. Nah, dengan level signifikan 0,5 dan sample size-nya adalah N sama dengan 20, sedangkan X-nya adalah 6 plus sign, gitu kan? Kita harus menghitung mu barnya adalah NP ya, jadi 20 kali probability-nya gitu. Jadi cara menghitungnya di binomial probabilities, kita dapat mu barnya adalah 20 dikalikan 0,5. Jadi sama dengan 10. Nah, sigmanya adalah angka NPQ 2,236 gitu. Terus baru kita masukkan ke rumus Z, kita dapatnya adalah minus 1,57. Nah, minus 1,57 ini nilai Z hitung kembali ke kemarin yang di soal apa namanya ya?
di regresi, di F-distribution, di normal distribution gitu kan. Nah, itu kan bisa dicari dari Excel-nya atau mau lihat tabel normal distribute ya. Jadi normal distribution di tabel A3 ya kalau tidak salah di buku Walpole. Nah, itu bisa dicek. Jadi minus 1,57 itu berapa sih p-value-nya? Nah, ternyata adalah 0,0582 ya. Jadi nilai p-value-nya adalah 0,0582. Sedangkan tadi adalah alfanya 0,05. Berarti gitu ya, karena alfanya 0,05, di sini dia adalah lebih dari 0,05. Berarti H0-nya tidak bisa di reject gitu ya. Jadi kurang bukti yang kuat untuk mereject H0 gitu ya. Jadi mu barnya adalah kurang dari mu bar 0. Oke. Nah, oke, lalu next, ini adalah contoh ya. Jadi following data represent jumlah hours di mana reachable hitch trimmer operator before recharge gitu ya. Jadi ada jumlah hour untuk rechargeable gitu ya. Mohon maaf ya, belibet bahasa Inggris saya. Jadi di sini kita akan melihat eh, apakah gitu ya median dari particular trimmer operator tadi bahwa memang dia butuh untuk di recharge lagi setelah 1,8 jam gitu. Jadi kita akan uji mediannya, mu barnya tadi gitu ya. Jadi eh, kita bisa tulis. Nah, jadi nanti sebelum ini nanti saya akan ke Excel ya. Oke. Jadi ini tadi penjelasan, tapi ada juga di Excel nanti. Sebentar, saya pindah ke Excel. Ini tabel binomial distribution-nya. Discard dulu, saya ke Excel. Oke, tes ini ya. Jadi ini soal yang sama. Nah, bisa dilihat ya, jadi soal sama tadi reachable Hodge trimmer ini gitu ya. Jadi eh, kita akan menguji apakah H0-nya mediannya sama dengan 1,8 atau H1-nya mediannya tidak sama dengan 1,8 gitu. Jadi dari data yang kita punya ya. Oke. Alfanya adalah 0,05. Jadi kita pakai pendekatan binomial ya, karena kemungkinan adalah sign-nya positif dan negatif. Gitu. Jadi untuk P-nya adalah setengah. Oke, jadi kita masukkan semua di sini adalah data, jadi sama persis ya, 1,5, 2,2, 0,9, 1,32, 1,6. Nah, ini semuanya sampai ada 11 data ya. Sampai ada 11 data kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 11 ya datanya. Oke. Nah, biar tidak bingung di sini nggak boleh ada ya 11 data. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kan mediannya tadi yang mau diuji adalah apakah dia mediannya 1,8 atau tidak ya. Berarti datanya, data yang kita punya itu adalah kita kurangi dengan median. Ya, semua kurangi median. Di sini adalah ternyata perbedaannya data dikurangi median dia minus. Terus yang di sini plus, minus, minus, plus, minus. Di sini sama dengan 0 karena 1,8 ya, pas median tengah. Terus minus, plus, minus, dan minus. Nah, di sini tanda ini adalah tanda untuk tadi gitu ya, perbedaannya dengan mediannya apakah dia kurang atau berlebih. Nah, makanya ada tanda plus dan minus gitu ya. Namanya juga uji tanda gitu ya. Berarti adalah kita mencari tanda ya. Jadi setelah kita tahu adalah ada tanda di sini, kita hitung tanda plusnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Tanda minusnya ada 7 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari total tadi adalah 10 ya. Kenapa
kok di sini hilang? Kan ada 11 data tadi awalnya. Karena di sini 0. 0 kan tidak bisa ditandai plus atau minus. Karena dia sama persis kan? Oke. Karena sama persis, tidak bisa ditandai. Nah, pada akhirnya kita akan menghitung p-value. Ya, jadi X-nya adalah cari tanda X-nya, kita kan preferable-nya untuk yang terkecil ya. Jadi di sini untuk tanda plusnya kita ambil 3 itu adalah menjadi nilai X-nya, gitu ya. Jadi, apakah dia kemungkinannya tadi kan sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, tapi kita akan prefer ke X-nya sama dengan 3 karena adalah kita akan melihat tanda positif. Ingat, yang dilihat adalah tanda positif atau kurang dari 5 ya. Nah, di sini adalah tanda positif. Lihat, habis itu p-value-nya adalah karena sama dengan tidak sama dengan, berarti 2 p-value ya. Jadi 2p, X-nya adalah kurang dari 3, di mana P-nya tadi adalah setengah. Jadi kita bisa lihat dari tabel binomial distribution. Ya, jadi di mana 2 kali p-value-nya adalah binomial kumulatif, di mana X-nya sama dengan 0 sampai 3 binomial X, BXNP ya. Jadi S-nya adalah 10, total keseluruhan datanya. Lalu adalah di sini P-nya setengah. Ya, jadi bisa dicek ke tabel distribution normal, probability sum, bahwa N-nya 10 nih, berarti N-nya 10 ya, di sini N-nya 10. Terus habis itu, 0 sampai 3 kumulatif, berarti ada kemungkinan positifnya tadi 3, gitu ya. Jadi 3, 10, 3, ininya adalah 0,05, ya. Jadi salah, probability-nya adalah setengah, ya, bukan alfa. Jadi probability-nya adalah setengah, berarti kita cari di 0,5. 0,5, 3, nah di sini ya. 0, ya sebentar. Nah, 0,1719 ya. Jadi 0,179 gitu ya. Jadi kita tahu nilai P-nya adalah 0,179. Setelah dapat 0,179, kita kalikan dengan 2. Berarti dapat 0,3438. Nah, kita sudah dapat nih alfanya. Kalau sudah dapat alfanya, kita bandingkan dengan kita dapat p-value, kita bandingkan dengan alfa. Nah, p-value-nya kita bisa reject H0 kalau kurang dari alfa, sedangkan 0,348 ini adalah lebih dari alfa 0,05. Sehingga kita tidak bisa mereject H0, gitu ya. Nah, ini adalah prasyaratnya. If the compute value less than atau equal to some threshold prevalent, we reject H0. Karena ini adalah tidak, berarti we do not reject H0. Jadi H0-nya tidak ditolak. Median waktu operasi sama dengan 1,8. Jadi asumsinya tadi H0 yang nggak ditolak, berarti H0-nya yang menjadi conclusion gitu ya. Jadi di sini H0-nya adalah mediannya sama dengan 1,8 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ini adalah sign test. Sampai kesimpulannya, kita kembali sebelum masuk ke Wilcoxon, kita masuk ke PPT dulu yang bagian Wilcoxon sign rank test ya. Oke. Ini yang pair observasi nanti boleh dicek sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke Wilcoxon sign rank test ya. Jadi kalau tadi kita adalah uji tanda aja, sekarang di Wilcoxon sign rank test ini adalah kita tidak hanya mempertimbangkan plus minus sign-nya, tapi kita akan juga
memperhitungkan difference between observasinya. Jadi perbedaan antar observasi ya. Jadi median 0 untuk one sample case tadi, kita akan melihat plus minus sign-nya itu seberapa berbeda dengan pair of observasinya gitu. Jadi kita akan melihat magnitude dari observasi ya. Jadi walaupun tadi adalah perbandingan di sentence itu eh, apa namanya diperhitungkan gitu ya, tapi perbedaan untuk magnitude difference-nya itu tidak. Makanya di tahun 1945 Frank Wilcoxon meluncurkan Wilcoxon sign rank test, di mana di sini without regard to sign. Jadi akan kita lakukan perankingan tanpa memperhitungkan sign ya. Jadi different ranking nanti. Namanya juga sudah sign rank test ya. Jadi maaf ya kalau misal saya saya clear-kan lagi. Jadi di sini kita karena sign-nya adalah akan berkolaborasi eh, ranking, akan melihat ranking ya, sign rank-nya. Nanti kita akan melihat apakah tandanya juga. Jadi kita akan melihatnya di situ ya, daripada pusing gitu ya, nanti kita langsung ke Excel saja. Nah, ini sebelum masuk ke Excel, ada tuh sampel untuk pair observasi ya. Jadi, di sini memang fokusnya nanti kita akan melihat eksperimen-eksperimen gitu ya, eh, yang dimana sebetulnya dari sign tadi kita bisa kembangkan ke sign rank test gitu ya. Jadi yang pertama adalah untuk sign rank test ini ketika median mu bar sama dengan mu 0 bar gitu ya, H1-nya adalah bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan gitu. Jadi H0-nya sama dengan, H1-nya bisa kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, itu yang dipertimbangkan adalah nilai W-nya berbeda ya. Jadi nilai W-nya ini adalah nanti kita melihat tadi perbedaannya. Possible value dari W plus gitu ya untuk absented null hipotesisnya. Jadi komputnya kalau kurang dari kita fokus ke W plus, kalau lebih dari kita W minus, kalau tidak sama dengan kita cari W-nya. W-nya itu adalah W terkecil gitu ya. Jadi tanda mana yang terkecil itu akan menjadi W. Nah, terus habis itu ketika untuk pair mu1 sama dengan mu2 itu sama aja gitu ya. Kalau mu1 kurang dari mu2 itu adalah eh, W plus gitu ya. Terus ini W minus, ini juga W juga gitu. Jadi kita akan fokus ke sana ya. Jadi untuk eh kita tetap harus hitung W plus W minus, tapi nanti kita akan memilih W-nya itu adalah W terkecil. Oke ya. Nah, terus null hipotesis itu di-reject ketika W plus atau W minus atau W itu adalah kurang dari atau sama dengan tabel. Ya, kita nanti akan melihat tabel A16 itu adalah tabel Wilcoxon Sengrank Test. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel critical value untuk rank test ya, uji satu arah maupun dua arah. Jadi tergantung tadi ya, one side. Misal hipotesisnya adalah kurang dari, lebih dari, yaitu one side. Kalau tidak sama dengan, berarti two side. Gitu, H1-nya. Oke, nanti kita ke soal yang sama. Kita pindah ke, sebentar, kita pindah ke Excel. Ini saya sambil ya, sambil tadi upload kontennya gitu kan, upload hasil rekamannya ke YouTube karena supaya tidak memenuhi apa namanya drive gitu ya. Nanti saya share-nya adalah melalui link YouTube karena untuk eh, supaya ringkes gitu. Jadi minta tolong YouTube untuk nyimpen ya. Nah, terus habis ini di sini adalah Wilcoxon Science Test tadi dengan soal yang sama. Hano reject ketika di sini adalah kurang ya. Jadi mari kita coba
pelan-pelan. Oke, jadi yang pertama kali adalah tetap kita melibatkan nilai sign. Jadi minus plus minus minus plus tadi ini sama. Jadi dengan data yang sama ya. Dia berarti H0-nya juga sama. H0-nya adalah mediannya sama dengan 1,8 atau mediannya tidak sama dengan 1,8. Nah, tapi di centering test ini adalah melibatkan magnitude difference between-nya. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Nah, yang pertama kali kita lihat dari yang smallest ya. Jadi perbedaan ranking ya, kita akan melakukan ranking tanpa memperhatikan tanda. Ingat, tanpa memperhatikan tanda ya. Jadi, oke, sebentar. Ini harus di Nah, oke, ranking nilai tanpa memperhatikan tanda. Lihat di sini. Kita akan lihat dari yang terkecil tanpa memperhatikan tanda ya. Berarti 0,1. Ya kan? Yang terkecil kan perbedaannya 1. Terus habis itu kita lihat 0,2. 0,2-nya ada 1. Ya, ada 1. Coba ya, ini saya tandai. Ada 1, ada 2, ada 3. Loh, ini harusnya kan berarti adalah ranking kedua. Makanya ini harusnya ranking kedua, ketiga, dan keempat. 2, 3, dan 4 kalau dijumlah menjadi 9. Berarti semuanya adalah mendapatkan ranking yang sama, yaitu 3, 3, dan 3. Gitu ya. Jadi semua mendapatkan rating yang sama. Ini supaya tidak bingung, saya tambahin ya. Oke. Oke, nah sekarang lanjut setelah 0,2 adalah 0,3. Kita lihat lagi, 0,3 ada 1. Saya tandai lagi. Hijau ya, 1 ada 2. Yang seharusnya ini adalah ranking ke-5 dan ke-6. Makanya jadi 5,5. Karena 5 tambah 6 adalah 11. 11 bagi 2 adalah 5,5. Ya, jadi dapatnya ranking 5,5 dan 5,5. Jadi adil. Nah, habis itu adalah ranking 0,4 ya, yang tertinggi setelah 0,3, 0,4, ini adalah ranking ke-7. Kalau ini udah sama ya, karena cuma ada 1. Oke, saya tandai juga biar gampang. Terus ini adalah 0,5, ranking ke-9, ke-8 maksud saya. Terus habis itu 0,6 itu adalah ranking ke-9. Sebentar, ini ungu lagi lah ya enggak. Nanti enggak sama. Ntar agak gelap. Oke. 9. Lalu ada ranking ke-10. Ya, ini adalah yang terbesar terakhir. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya. Jadi bisa dilihat bahwa masing-masing tadi sudah memiliki ranking. Oke, setelah semua sudah memiliki ranking, dan kita juga sudah punya plus minus, rankingnya kita jumlah, ya. Rankingnya kita jumlah. Nah, dari ranking tadi, kita sendirikan ke W plus dan W minus. W plusnya adalah yang ranking yang ditanda plus saja. Ya, jadi ini plus 0,4 dapat ranking 7, plus 0,2 dapat ranking 3, plus 0,2 dapat 0,3. Dijumlah dapatnya 13. Nah, W minus adalah sisanya dijumlahkan semua. Ya, jadi jumlahnya semua tuh. Jadi ada minus 0,3 tadi ranking 5,5, ranking 10, 8, 3, 5,5, 9, dan 1. Nah, setelah itu kita cari nilai terkecil ya. Jadi kalau sama dengan tidak sama dengan, kita akan memperhitungkan nilai W yang dilihat. Nilai W-nya itu adalah kita pilih sebagai nilai W, itu adalah nilai terkecilnya ya, 13. Jadi dapat nilai W-nya 13, kita lihat critical value-nya. Critical value di tabel saya yang rank test tadi adalah uji dua arah 0,05.
ya, di sini 0,5. Terus kita lihat untuk N-nya adalah 10. Berarti 8, ya. Di sini dapatnya adalah 8. Sret, gitu ya. Nah, ini dapatnya adalah 8. Nah, setelah dapat 8, kita lihat ya, kita lihat di sini. Oke, sebentar ini tadi annotate-nya. Saya matikan dulu clear all drawing ya. Sebentar close. Nah, N-nya 10, sudah dapat N-nya 8, W-nya 8. Dia harus kurang dari 8, maka ditolak H0-nya. Nah, kita lihat 13 lebih dari 8 atau tidak? 13 ternyata adalah lebih dari 8 gitu ya. Jadi kita lihat di sini tadi. Dia H0 di reject ketika W plus W minus W-nya kurang dari atau equal dengan appropriate table value. Berarti harus kurang dari, maka di reject. Karena ini lebih dari, makanya tidak ditolak ya. Tidak ditolak karena W-nya lebih dari 8. Maka mediannya adalah sama dengan 1,8. Gitu. Ya, jadi dikembalikan lagi kesimpulannya bahwa tidak hanya sampai H0 tidak ditolak ya. Oke, jadi semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.